nah untuk soal nomor 1, ini kalian pasti sudah baca soalnya dan sudah jawab mungkin ya. Nah, langsung saja, soal nomor 1 ini adalah tentang seorang ilmuwan, si Alpa, yang meneliti tentang genetic diversity dari virus, dari coronavirus. Nah, hasilnya itu ditampilkan pada gambar ini. Nah, dari gambar ini, untuk menjawab soal ini kita harus melakukan analisis nih. Nah, kita lihat di bagian sini ada genetically diverse coronavirus. Di sini kita bisa melihat genetik dari virus corona itu. Lalu ada natural host. Natural host itu adalah inang apa ya? Inang alaminya itu apa gitu. Jadi kan kita tahu nih, kalau si virus ini dia memiliki sifat parasit obligat. Dia hanya bisa hidup ketika dia menempel atau menumpang pada makhluk hidup yang lain, menginfeksi makhluk hidup yang lain. Ketika dia berada di lingkungan luar, maka dia akan mengkristal atau tidak hidup. Lalu ada intermediate host, inang perantara, dan human host. Ini adalah inangnya manusia gitu ya, menginfeksi manusia. Nah, artinya si inang perantara atau intermediate host ini akan menularkan virus dari natural host ke human host. Jadi dia yang akan membawa si virus itu sehingga bisa menular ke manusia. Nah, langsung kita baca pernyataannya. Yang A, HCOV-NL63 memiliki intermediate host yang sama dengan HCOV-HKUI. Nah, kita cari dulu nih virusnya. Nih ya, yang HCOV-NL63 dan HCOV-HKUI. Nah, intermediate host, kalau kita lihat keduanya ini memiliki intermediate host undefined. Artinya intermediate hostnya itu belum ditemukan atau belum diketahui. Karena belum diketahui, nah kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa intermediate hostnya itu sama atau berbeda gitu. Jadi untuk pernyataan A ini jelas salah karena kita belum mengetahui, meskipun sama-sama belum diketahui intermediate hostnya, tapi bukan berarti intermediate hostnya itu sama gitu. Jadi pasti salah pernyataan A. Lalu yang pernyataan B, RBD yang dimiliki virus menentukan target spesifik dari virus. Nah, RBD ini adalah reseptor binding domain. Nah, itu adalah bagian struktur dari virus yang akan berikatan dengan reseptor spesifik ketika si virus ini menginfeksi sel inang. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan gambar. Kalian bisa lihat dari struktur virus ini, di bagian luarnya ini dikelilingi oleh RBD, yang nantinya RBD ini akan berikatan dengan sel inang ketika terjadi infeksi. Nah, coba kalian lihat di sini RBD1, RBD2, RBD3 dan seterusnya itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Nah, sekarang lihat yang sel inang. Di sini ada sel inang, di mana sel inang ini memiliki reseptor. Nah, reseptornya ini akan berikatan dengan si RBD ini. Kalau dia cocok, maka terjadilah infeksi. Nah, maka benar bahwa RBD ini akan menentukan target spesifik dari si virus itu. Karena RBD-nya itu bentuknya beda-beda tergantung dari jenis virus. Jadi pernyataan B benar. Lalu yang C, SARS-CoV-2 merupakan virus paling maju di antara jenis virus lainnya. Nah, di sini si Alpa ini kan juga mempelajari tentang evolusi virus. Nah, evolusi virus pada makhluk hidup itu, evolusi biasanya itu untuk mengetahui maju atau tidaknya gitu kan. Nah, tapi pada virus, evolusi virus itu tidak menunjukkan bahwa dia yang paling maju, tapi lebih kepada bagaimana si virus ini bisa bertahan dan bereplikasi pada lingkungannya. Jadi pernyataan C ini salah ya. Bukan menentukan mana virus yang paling maju atau dari virus yang lainnya gitu. Kalau yang D, spesies inang perantara menjadi kunci utama dalam proses mutasi virus. Nah, ini juga salah ya. Jadi mutasi virus itu berhubungan dengan replikasi virus. Mutasi virus ini berkaitan dengan kesalahan yang terjadi selama proses replikasi virus ketika terjadi replikasi, bukan bergantung pada jenis spesies inang perantaranya. Jadi mutasi itu bergantung pada kesalahan pada replikasi virus. Jadi yang dia ini salah karena spesies inang itu bukan menjadi kunci utama gitu. Bisa aja di natural host atau di human hostnya terjadi mutasi, gitu ya.